Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang jam 2 lewat 13 tadi saya bangun jam 1 lewat 38. Waktu terus berjalan ya. Waktu yang berjalan itu tidak, yang sudah berlalu tidak pernah kembali ya. Kata pujangga Inggris yang terkenal, hidup itu pendek ya, life is short, life is short ya, hidup itu singkat. Dan kalau kata Rasulullah, gunakan ya waktu yang ada itu dengan memperhatikan 5 hal ya, sebelum datangnya yang 5. Gunakan waktu sehat ya, sebelum datangnya sakit. Gunakan waktu kosong sebelum kita sibuk, kata Rasulullah. Gunakan waktu kaya sebelum kita satu saat jatuh miskin. Gunakan masa muda sebelum masa tua itu tiba. 2 hari lagi tanggal 29 Agustus insya Allah usia saya 63 tahun. Itu sudah terlalu banyak usia itu, 63 tahun. Sudah hilang masa kanak-kanak, sudah hilang ya masa remaja awal dari 14 sampai 21, sudah hilang masa remaja akhir ya, 21 sampai 28. Sudah hilang masa muda. Gunakan masa muda sebelum masa tua tiba. Dan kata Rasulullah, gunakan masa hidup sebelum kematian itu tiba. Gus Dur sudah tiada, Habibie sudah tiada, Pak Harto sudah tiada, Presiden Soekarno sudah tidak ada. Ya. Hamzah Has, wakil presiden, sudah tidak ada. Panggil pulang oleh Allah. Panglima Besar Jenderal Sudirman justru lebih dulu dipanggil pulang oleh Allah dalam usia yang sangat muda, 34 tahun. Sementara wakil Rudolf Supratman, pencipta Indonesia Raya, itu wafat dalam usia 36 tahun. Bahkan Raden Ajeng Kartini yang pikiran-pikirannya cemerlang itu wafat dalam usia, setelah melahirkan putranya yang pertama, wafat dalam usia yang sangat muda, 25 tahun. Dan kita ternyata hidup itu hanya 1 detik ya. Buat pedagang, hendaknya berdagang bagaimana? Bukan untuk cari uang, tapi cari amal soleh. Mengubah waktu-waktu dalam dagangan itu supaya menjadi amal soleh, sehingga waktu itu tidak terbuang percuma. Banyak sedekah. Nanti waktu sakaratul maut, orang ingin kembali, diminta Allah, orang itu minta supaya ditunda kematiannya karena dia ingin bersedekah ya. Bukan untuk hidup, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kedudukan politik, tapi untuk selalu memperbaiki diri, taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Orang tetap ya terhisap oleh permainan. Kursi dicari bukan untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri.
Di sini ada PDIP, ya, itu pemenang pemilu, kursinya 110 atau 16,72%, ya. 25 juta lebih masyarakat mendukung PDIP. Jadi ini hasil dari Komisi Pemilihan Umum, ya, yang menetapkan kursi DPR hasil pemilihan legislatif Pileg 2024, ya. Sementara Golkar nomor 2 102 kursi, 15,29%, ya. Golkar, ya, didukung oleh dipilih oleh 23 juta lebih suara. Gerindra nomor 3 20 juta suara, 86 kursi. Dan PKB 16 juta suara lebih, itu 10,62%, 68 kursi. Sementara Nasdem 69 kursi, PKS 53 kursi, Demokrat 44 kursi, PAN 48 kursi, ya. PKS didukung 12 juta, 7 atau 8,42%. Persentasenya itu. Sementara partai yang nggak lolos adalah P3, ya, yang kurang dari 4%, Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, Perindo tidak lolos, Partai Solidaritas Indonesia nggak lolos, Partai Gelora nggak lolos, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura nggak lolos, Partai Umat Amin Rais nggak lolos, Partai Bulan Bintang Yusril nggak lolos, Partai Garda Republik nggak lolos, Partai Kebangkitan Nusantara nggak lolos, ya. Jadi seluruh kursi itu ada 580 kursi di DPR, itu terbelah menjadi 2 koalisi Indonesia Maju KIM, ya, totalnya 470, sementara PDIP sebagai oposisi 110 kursi. Nah, ini konstelasi atau konfigurasi politik terakhir kita. PDIP 110, gabungan dari 12 partai, atau di parlemen itu ada 8, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partai yang dapat kursi, atau koalisi Indonesia Maju plus 470 kursi, PDIP 110 kursi. Nah, inilah permainan politik yang akan memporak-porandakan, ya, kesejahteraan masyarakat, dan tampaknya masyarakat itu gak akan dipikirkan, ya. Akan susah. Yang benar-benar mikirin rakyat itu kayaknya hanya SBY, Habibie, dan juga Pak Harto, ya. Sebelum Pak Harto itu digulingkan karena terlalu lama berkuasa. Gimana menurut Anda, ya? Dan itulah kita akan hidup dalam satu situasi yang mungkin tidak ideal, ya. Tapi kita boleh, ya, kehilangan segalanya, kecuali keimanan dan harapan. Menurut Jalaluddin Rumi, satu filsuf sufi terbesar dunia Islam, ya, yang lahir tahun 1207, wafat 12 berapa, ya, 73, ya, 66 tahun usianya. Jalaluddin Rumi pernah berkata, la tahzan, jangan kamu bersedih. Apa yang hilang dari sisi kamu, apa yang hilang, nanti Allah datangkan gantinya dalam bentuknya yang lain. Jalaluddin Rumi. Sekarang kita sholat tahajud dulu, ya. Jangan YouTube aja
tonton. Udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.